Balas Dendam Misteri yang Tak Dianggap, sebuah novel karya dari Kis, bab 84, Healing Andreas. Persembahan audio tun dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Kapan dia akan sadar? Tanya seorang pria tampan menatap seorang wanita cantik sedang terlelap dalam bantuan berbagai macam alat medis terpasang pada tubuhnya. Mungkin beberapa minggu lagi, Tuan. Kenapa sangat lama? Tanya pria tampan itu tak sabar. Itu semua karena kami baru saja mengeluarkan satu janinnya, Tuan. Pasien hamil anak kembar, dan hanya satu yang selamat. Pria tampan itu tersentak mendengarnya. Dia menatap ibu wanita cantik yang sedang terbaring lemah di atas berangkar rumah sakit itu. Kasihan kamu, Luna. Semoga setelah ini kamu jadi orang baik, dan hidupmu semakin baik. Gumam pria tampan itu pelan. Andreas, kamu mau kemana? Kenapa bawa koper segala? Tanya Yana panik melihat putra semata wayangnya mendorong koper besar. Aku ingin healing, Ma. Jawab Andreas singkat tanpa menatap wanita tua yang sudah melahirkannya itu. Healing? Terus kenapa pakai bawa koper segalaan? Sudah seperti orang mau pindah rumah saja. Ujar Yana seraya menautkan alisnya sebelah. Memang aku akan pindah rumah, Ma. Karena healing terbaikku saat ini adalah keluar dari rumah ini. Terlalu banyak kenangan buruk di rumah ini membuat aku tidak bisa menghirup napas segar di sini. Tukas Andreas membuat Yana tersentak kaget. Maksud kamu apa, Nak? Tidak mungkin kamu pergi meninggalkan Mama di sini, kan? Yana mencengkeram lembut pundak Andreas, menatap dalam bola mata putranya itu. Mama yang buat aku ninggalin Mama. Andai saja dulu aku lebih mendengarkan Aluna, pasti dia masih hidup sampai sekarang. Andai saja waktu itu aku menyetujui permintaannya untuk pindah rumah, pasti sekarang aku bisa melihat dia dan menemani dia dalam keadaan hamil anakku, Ma. Andreas menekankan perkataannya. Pria tampan itu berusaha menahan emosinya yang ingin rasanya ia ledakan saat ini juga. Namun Andreas sadar bahwa dia tak boleh kasar pada ibunya. Dia harus bisa mengontrol emosinya agar tidak meledak. Sepulang dari bertemu Vino, Andreas sudah memantapkan hatinya untuk pindah rumah. Pria tampan itu ingin menyendiri dan menata hatinya yang saat ini sedang hancur berkeping-keping. Dia benar-benar ingin menjauh dari ibunya untuk sementara waktu. Dikarenakan setelah Andreas pikir-pikir, selama ini ibunya lah yang memegang kendali dirinya. Dengan siapa Andreas berteman, apa yang Andreas lakukan, dan masih banyak lagi yang Yana lakukan terhadap Andreas. Pria tampan itu merasa dia tak lebih dari boneka hidup ibunya saja. Bahkan sampai cita-citanya pun Yana yang menentukan untuk Andreas. Sudah cukup. Andreas ingin menjadi dirinya sendiri. Dia ingin bahagia dengan caranya. Dia ingin menyembuhkan hatinya yang terluka karena dirinya sendiri. Rasa penyesalan masih membelenggu jiwanya. Meski maaf dari Genara sudah ia dapatkan, hatinya masih terasa kosong. Karena maaf dari Aluna, belum ia dapatkan. Pria tampan itu benar-benar merasa gagal menjadi seorang laki-laki, karena telah terlalu banyak menyakiti hati wanita. Dua wanita yang tulus mencintainya diabaikan. Genara begitu setia padanya, tak pernah menuntut banyak selama menikah, dan selalu melayani Andreas dengan baik. Namun Andreas abaikan layaknya debu. Lalu Aluna, wanita yang ia cintai dan juga mencintainya dengan tulus, kini telah pergi karena keegoisan dirinya. Semua itu tak luput dari campur tangan Yana yang selalu menghasut Andreas untuk mencampakkan kedua istrinya itu. Tidak, Nak. Kamu gak boleh pindah rumah. Kamu itu harus nurut sama Mama, karena Mama yang telah susah payah melahirkanmu. Yana tak terima dengan keputusan Andreas. Wanita tua itu tak ingin berpisah dengan anak semata wayangnya itu. Andreas yang mendengarnya pun menghela napas berat. Bola mata pria tampan itu kembali berkaca-kaca. Dia menatap wanita tua ibunya dengan tatapan terluka. Apa belum cukup selama ini aku menjadi anak yang berbakti pada Mama? Sampai-sampai dua wanita yang tulus mencintaiku, aku campakkan demi baktiku untuk Mama. Apa itu semua belum cukup, Ma? Tanya Andreas dengan suara penuh penekanan menatap sendu Yana. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.